Itu kurang lebih sekitar hampir 10 juta rupiah dihabiskan untuk satu orang yang ikut kursus. Dan alhamdulillah kita menjadi orang yang bisa dipilih oleh perusahaan untuk ikut kursus ini. Luar biasa, 10 juta. Saya sampai heran apa yang disampaikan. Berarti tiap pertemuan itu kurang lebih 3 juta lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak, sadarkah kita kadang-kadang kita di Indonesia ini khususnya sedang menghadapi semacam clash ya, antar ya, ada yang mengatakan orang ahlus sunnah, salafi ya. Ada yang mengatakan wahabi, ada yang mengatakan Islam tradisional dan sebagainya. Sebetulnya hal ini tidak harus terjadi kalau kita bisa mencari akar masalahnya ada di mana, dan kita sama-sama terbuka untuk bisa sama-sama untuk membenahi diri kita sendiri. Bukan sebenarnya sih ya, ada beberapa literatur dari asing sana yang kebetulan ini menginspirasi saya untuk mencari sebuah akar permasalahan yang mungkin Bapak bisa setuju, Bapak bisa nggak setuju. Tapi ini ada di dalam sebuah ilmu yang disebut sebagai ilmu presentasi, how to deliver something. Jadi sebetulnya permasalahan yang harus kita perbaiki itu saya pelajari sedikit dari sebuah kursus presentasi yang diselenggarakan oleh perusahaan tempat kita bekerja. Itu judulnya luar biasa. Nih, high impact presentation. Jadi bagaimana kita bisa mempresentasikan sesuatu dengan high impact. Tapi sebetulnya saya bukan hari ini pada perjumpaan kali ini bukan ingin membicarakan tentang semua ilmu presentasi yang disampaikan di sini. Bayangin, ilmu presentasi ini kita kursus 3 hari. Itu kurang lebih sekitar hampir 10 juta rupiah dihabiskan untuk satu orang yang ikut kursus. Dan alhamdulillah kita menjadi orang yang bisa dipilih oleh perusahaan untuk ikut kursus ini. Luar biasa, 10 juta. Saya sampai heran apa yang disampaikan. Berarti tiap pertemuan itu kurang lebih 3 juta lebih. Hari ini saya ingin membawa salah satu ilmu yang ada di dalam sini untuk melihat juga sebetulnya tetap memetakan kelemahan umat Islam itu ada di mana saat ini ya. Jadi begini, anggaplah ada satu golongan A ya, Islam A, yang dia itu sangat membumi di bumi Indonesia misalnya ya, tetapi banyak yang mengatakan oh ini ada bid'ahnya dan lain sebagainya. Ada lagi yang mengatakan kami mengikuti Quran dan Sunnah saja ya, tetapi ada yang mengkritik bahwa mereka ini sangat keras, bahkan ada yang bilang radikal dan lain sebagainya. Ya, walaupun makna radikal itu juga nggak jelas. Sekarang kita ingin mengurai 2 hal. Dari perkataan itu kita bisa memisahkan di dalam teori ini ada yang disebut sebagai dakwah itu ada dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah kontennya, dan yang kedua adalah how to deliver konten itu. Bagaimana untuk menyampaikan konten itu. Konten harus bagus. Konten harus akurat, ya. Sebagus-bagusnya konten adalah apabila dia bisa menyebutkan sumber dari konten itu selengkap-lengkapnya. Misalnya, saya ingin membuat sebuah konten. Rupiah pada tahun 2014 adalah 10.000 per dolar. Ya. Bandingkan dengan saya mengatakan begini, rupiah pada tahun 2014 adalah 10.000 per dolar, bersumber dari majalah A, halaman segini, bab segini, alinea segini kalau perlu. Itu saya kira lebih meyakinkan. Karena apa? Karena jelas.
Jadi konten yang dibikin itu harus sejelas mungkin. Termasuk bagaimana nanti membuat slide presentasi kalau di dalam ini ya. Bagaimana membuat slide presentasi pun harus diajarkan. Ada teori 6 kali 6. 6 kata ke kanan dan 6 baris ke bawah. Itu dalam satu slide maksimum kalau bisa itu 6 kata ke kanan dan 6 baris jumlahnya total. Tidak boleh lebih dari itu. Fontnya juga harus diatur. Fontnya tidak boleh lebih dari segini. Ada peraturannya. Konten itu sangat memegang peranan penting dari apa yang kita sampaikan. Kalau konten yang kita sampaikan tidak benar, maka otomatis mungkin pada saat kita presentasi orang manggut-manggut dan sangat suka dengan kita. Tetapi nanti ketika orang sudah menemukan bahwa apa yang kita sampaikan ternyata tidak benar, maka saat itu juga orang bisa meninggalkan kita. Ya, makanya konten ini sangat penting. Yang kedua, yang sangat penting adalah bagaimana mendeliver konten yang bagus tadi. Kalau kita mendelivernya dengan tidak bagus, maka sebagus apapun konten itu tidak akan menghasilkan hal yang bagus. Bahkan ada yang mengatakan konten yang buruk, bahkan mohon maaf, kejahatan atau kebohongan yang jika itu terus menerus disampaikan dengan cara yang baik, dengan kontinuitas yang tinggi, maka lama-lama persepsi orang akan mengatakan bahwa kebohongan itu kebenaran. Artinya apa? Konten seperti apapun jika mendelivernya tidak bagus, tidak akan dianggap orang. Pun konten yang buruk jika dideliver dengan cara yang bagus, itu akan cepat masuk ke dalam orang. Kita harus menyampaikan sesuatu dengan cara yang baik, ya, dengan intonasi suara yang baik, dengan body language yang baik, termasuk baju. Makanya kenapa hari ini saya menggunakan baju putih, karena ini adalah baju yang terbaik yang bisa dipakai oleh orang yang mau presentasi. Kantong kalau bisa tidak boleh ada isinya, kecuali satu pulpen saja, ya, satu pulpen saja mungkin boleh gitu ya, satu saja, tidak boleh lebih. Uang, termasuk bagaimana kita tidak boleh menaruh uang kertas atau uang logam apalagi di dalam kantong baju dan kantong celana. Itu adalah usaha agar delivery konten kita tuh bagus. Ada ilmu-ilmunya di sini. Nanti kapan-kapan mungkin ya kalau ada yang berminat kita akan sampaikan. Tapi paling tidak hari ini kita bisa belajar apakah Islam A ataukah Islam B. Yang satu kuat di deliver, yang satu kuat di konten, yang satu lemah di konten, yang satu lemah di deliver. Makanya siapapun itu, kalau bisa kita perbaiki kedua-duanya. Konten kita harus perbaiki sebaik-baiknya, dan delivernya jangan lupa, deliver itu penting. Tidak ada gunanya kita membuat konten, mendeliver konten yang bagus kalau nggak ada pendengarnya. Supaya menarik pendengar, bagaimana deliver? Dakwah itu bukan hakim. Dai itu bukan hakim, tapi dai itu sales. Seperti sales, seperti penjual. Hakim itu hanya memutuskan ya, seperti itu. Tetapi dai itu, dakwah itu artinya ya, ikut mengajak. Mengajak itu seperti sales, seperti orang marketing. Jadi kemampuan seorang dai itu harus lebih ditonjolkan di fungsi marketingnya, fungsi salesman-nya, daripada fungsi hakimnya. Kalau untuk menghakimi, ya, saya kira sudah ada negara atau dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia yang sudah memberikan fatwa, yang sudah memberikan hukum yang jelas. Apalagi negara kita bukan negara yang berbasis Islam. Ya, sehingga apa? Sehingga tidak ada satu ulama pun yang benar-benar harus dididik menjadi seorang judgement. Nah, kepentingan umat itu kita harus perhatikan dari dua hal tadi. Bagaimana kita mendelivernya dengan bagus, kontennya dengan bagus. Alangkah indahnya apabila Islam kontennya sudah bagus, delivernya bagus, luar biasa. Itu di zaman Rasulullah dan para khulafaur rasyidin. Ya.
Saat ini yang punya deliver bagus, kontennya perlu untuk ditingkatkan lagi. Dicari lagi yang kesohihannya tinggi, dicari lagi yang memang referensinya oke, ya. Sehingga orang juga akan langgeng memperhatikan Anda. Karena konten yang Anda bawa pun juga sahih. Bagi yang sudah memiliki konten sahih, Anda harus mendelivernya dengan bagus. Tanpa Anda mendeliver dengan bagus, sekali lagi, Anda nggak akan punya jemaah. Dakwah kita juga tidak akan sukses dengan cara seperti itu. Makanya ada beberapa ormas kita yang dua-duanya kepake. Ya, ada yang C lah ya, kita anggap yang C gitu ya. Yang C ini sudah berusaha untuk mengcombine semuanya. Bagaimana dia bisa mengcombine untuk konten menghilangkan takhayul bid'ah khurafat, gitu ya. Tetapi delivernya dia juga bisa bagus. Karena apa dia delivernya bagus? Karena dia punya badan usaha. Orang yang sudah memiliki badan usaha itu biasanya memiliki jiwa sales yang bagus, jiwa jual yang bagus, jiwa marketing yang bagus, sehingga pada saat dakwah dia juga ikut ke bagus. Tapi kalau dia tidak memiliki jiwa sales, dia tidak akan mendeliver dengan bagus. Ya, ini juga autokritik kepada kita semua. Semua saja, ya, tidak A, tidak B. Ya, syukur kita bisa menjadi ya agak yang C ya, yang bagaimana konten dia jelas, tahyul bid'ah khurafat, kemudian hanya mengambil hadis sahih, misalnya ya, dan beberapa hadis hasan, hadis hasan itu yang diambil otomatis dengan Quran, tetapi ya, artinya itu terjadi refining. Refining itu apa? Memurnikan kembali ya, Islam, tetapi dia juga memiliki dagang usaha, sehingga dia memiliki cara berbicara yang baik, sehingga dia mendelivernya baik. Coba bayangkan, kenapa sahabat-sahabat Rasulullah itu baik mendelivernya? Karena sahabat-sahabat Rasulullah rata-rata mereka juga berdagang. Makanya guru-guru dimanapun itu, ya, ini juga autokritik terhadap guru-guru yang ada di Salafi sana, agar Anda juga jangan cuma menjadi seorang guru, apalagi Anda tidak memiliki ilmu pedagog. Ya, tapi cobalah itu ikutin sunnah Rasulullah, juga ikut berdagang, sehingga Anda bisa biasa berinteraksi dengan pembeli. Ketika Anda biasa berinteraksi dengan pembeli, hati Anda akan semakin lembut, tutur kata Anda akan semakin bagus. Otomatis nanti yang dideliver ilmu Anda yang sudah bagus itu, Anda mendeliverkannya seperti Anda mendeliver kepada para konsumen Anda. Itu top. Ya. Jadi semuanya harus sama-sama kita perbaiki. Ya, insya Allah Islam akan semakin kuat, dan insya Allah nanti akan kita bahas juga hal-hal lain yang ada di dalam sini. Ya, kita akan sedikit share lah, karena namanya ilmu. Saya kalau hanya mendapatkan ilmu seperti ini, hanya sampai saya saja, maka ini bukan menjadi wakaf bagi saya. Tapi saya ingin ini agar nyampe juga ke teman-teman, agar ini menjadi sesuatu yang bisa kita bawa ketika kita wafat nanti. Dan walakum wa yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.